Yang kami hormati PLT Dinsos Permades Kabupaten Banyumas, yang kami hormati perwakilan Direktorat Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia, yang kami hormati Kepala Sentra Satria Kemensos Republik Indonesia di Batu Raden, yang kami hormati Koordinator Tenaga Ahli P3MD Kabupaten Banyumas, yang kami hormati para camat wilayah Kabupaten Banyumas, yang kami hormati Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banyumas atau yang mewakili, dan hadirin tamu undangan yang kami hormati pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Acara pengarahan Bupati Banyumas dan penyampaian piagam penghargaan dan rencana Kementerian Desa PDTT Republik Indonesia kepada 15 desa mandiri oleh Bupati Banyumas pada hari ini dimulai. Hadirin yang kami hormati, untuk mengawali acara pada siang hari ini, marilah kita buka dengan lafaz basmalah bersama-sama. Hadirin dimohon berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Merdeka! Merdeka! Yang terhormat Bapak Bupati Banyumas, yang kami hormati Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banyumas atau yang mewakili, kemudian Direktorat Jenderal Rehabsos yang dalam ini dihadiri oleh Bapak Direktur Lanjut Usia Kementerian Sosial Republik Indonesia, dan Bapak Kepala Sentra Satria Batu Raden yang saya hormati, para camat yang desa-desanya diwilayah, Koordinator Tenaga Ahli P3MD Kabupaten Banyumas, Kepala Desa Penerima Penghargaan Desa dengan Status Mandiri, dan para masyarakat yang hadir yang nanti akan menerima bantuan sosial, dan juga para pendamping desa kecamatan. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, penghargaan dan penyampaian piagam penghargaan dan rencana dari Kementerian Desa dan PDT Republik Indonesia kepada 15 desa mandiri oleh Bupati Banyumas. Bagi berikut. Pertama, dasar pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Permendes Nomor 2 Tahun 16 tentang Indeks Desa Membangun Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Keputusan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia
nomor 105 tahun 2022 tentang pemberian penghargaan desa dengan status mandiri tahun 2022. Tujuan untuk memberikan aspirasi, apresiasi terhadap kinerja pembangunan desa dalam mencapai status desa mandiri berdasarkan hasil pemutakhiran data indeks desa membangun tahun 2022 yang perlu diberikan penghargaan dan penyampaian piagam penghargaan dan rencana Kementerian Desa dan PDTT Republik Indonesia kepada 15 desa mandiri oleh Bupati Banyumas dilaksanakan pada hari Senin 26 Desember 2022 pukul 13.30 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai di Pendopo Sibanji Kabupaten Banyumas. 4. Laporan A. Indeks Desa Mandiri atau IDM merupakan indeks komposit yang dibentuk berdasarkan 3 indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi, dan Indeks Ketahanan Ekologi atau Lingkungan. B. Setiap tahun telah dilaksanakan pemutakhiran data Indeks Desa Membangun atau IDM untuk mengukur tingkat perkembangan kemajuan dan kemandirian desa dan menetapkan status kemajuan dan kemandirian desa. Selain itu, data IDM merupakan salah satu dasar bagi Kementerian Keuangan untuk menetapkan pengalokasian dana desa serta digunakan sebagai acuan untuk perencanaan pembangunan desa dan perdesaan bagi kecamatan atau lembaga, bagi kementerian atau lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah kabupaten kota, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan lainnya. C. Dari tahun ke tahun terdapat peningkatan status IDM di desa di Kabupaten Banyumas. Di tahun 2021 di Kabupaten Banyumas terdapat 5 desa dengan status mandiri, 114 desa dengan status maju, 180 desa dengan status berkembang. Kemudian pada tahun 2022 terdapat peningkatan status IDM, yaitu terdapat 15 desa dengan status mandiri, 124 desa dengan status maju, 162 desa dengan status berkembang. B. Berdasarkan keputusan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 105 tahun 2022 tentang pemberian penghargaan desa dengan status mandiri tahun 2022, 15 desa dengan status IDM mandiri di Kabupaten Banyumas berhak menerima piagam penghargaan dan rencana desa sebagai apresiasi terhadap kinerja pembangunan desa dalam mencapai status desa mandiri. 15 desa dengan status desa mandiri dimaksud yaitu Kecamatan Batu Raden terdiri dari Desa Kebumen, Desa Kutasari, Desa Pamijen, Desa Pandak, Desa Purwosari, dan Desa Rempoa. Kecamatan Kalibagor terdiri dari Desa Kalibagor. Kecamatan Kedung Bandeng terdiri dari Desa Kedung Bandeng. Kecamatan Kembaran terdiri dari Desa Dukuhwalu. Kecamatan Sokaraja terdiri dari Desa Sokaraja Kidul, Desa Sokaraja Kulon, dan Desa Sokaraja Tengah. Kecamatan Wangon terdiri dari Desa Banteran, Desa Randegan, dan Desa Wangon. Penutup, Bapak Bupati Banyumas yang saya hormati dan hadirin yang berbahagia, kami aturkan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara pengarahan dan penyampaian piagam penghargaan dan rencana Kementerian Desa dan PDTT Republik Indonesia kepada 15 desa mandiri oleh Bupati Banyumas. Pada kesempatan ini pula kami aturkan ucapan terima kasih kepada para peserta yang telah berkenan hadir dan permohonan maaf yang setulus-tulusnya atas kekurangan yang ada dalam penyelenggaraan acara ini. Sekaligus kami laporkan bahwa Bupati insya Allah atas kerjasama kami dengan Direktorat Rehab SOS maupun lansia dan juga dengan Sentra Satria Batu Raden akan kami serahkan pula atas bantuan dari beliau, yaitu alat-alat disabilitas baik itu untuk penyandang tunanetra dan juga untuk disabilitas pemerlu kursi roda. Sekaligus alhamdulillah kita juga dapat bantuan sosial berupa sembako bagi desa-desa di wilayah Kabupaten Banyumas yang kemarin terkena dampak bencana alam, tetapi belum sempat kita beri bantuan karena keterbatasannya barang. Dan alhamdulillah kita disupport pula dari Kementerian Sosial. Untuk itu mohon izin sekaligus bisa diserahkan bantuan-bantuan dimaksud.
Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah penyerahan piagam dan rencana Desa Mandiri dari Kementerian Desa dan PDTT Republik Indonesia kepada yang terhormat Bupati Banyumas berkenan untuk menyerahkan. Berkenan mendampingi PLT Dinsos Permasdes Kabupaten Banyumas dan Koordinator Tenaga Ahli P3MD Kabupaten Banyumas. Untuk persiapan selanjutnya, Desa Kutasari, Kecamatan Baturaden. Desa Pamijen, Kecamatan Baturaden. Desa Pandok, Kecamatan Baturaden. Desa Purwosari, Kecamatan Baturaden. Desa Rambuan, Kecamatan Baturaden. Desa Kalibagor, Kecamatan Kalibagor. Desa Kedung Bandai, Kecamatan Kedung Bandai. Desa Bekuwali, Kecamatan Kumbaran. Desa Sokaraja Kidul, Kecamatan Sokaraja. Desa Sokaraja Kulon, Kecamatan Sokaraja. Desa Sokaraja Tengah, Kecamatan Sokaraja. Desa Banteran, Kecamatan Wangun. Desa Randegan, Kecamatan Wangun.
Desa Wangun, Kecamatan Wangun. Dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Yo persiapan yo. 1, 2, 3. Apa ini mas mundur ini mas? 1, 2, 3. Peter Banyumas. Ya cukup bapak. Ibu Titis Hesti Bayi. Gimana? Sudah ada? Senang? Jalan senang ya? Ya, bisa jalan-jalan. Ya. Hah? Kemarin muter-muter semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Merdeka. Bapak Ibu semuanya, coba kita renungkan sejenak dari hal yang barusan terjadi, bahwa kita ya yang masih dapat melihat dengan jelas ya, memandang dengan sempurna, bisa membedakan warna, melihat yang indah-indah, melihat yang cantik-cantik ya. Di satu sisi ada yang sama sekali tidak bisa, ada yang tidak dapat mendengar ya, tidak mengenal apa itu suara. Sekarang Bapak semuanya, kita semuanya bisa. Ada yang tidak dapat berjalan seperti anak tadi ya, ada yang bergantung pada orang lain. Sekarang Bapak dan kita bisa. Dan banyak hal-hal yang lain yang membedakan betapa nasib kita itu baik, betapa kita harus bersyukur atas semua karunia yang diberikan kepada kita. Kita tadi lihat perbedaannya sangat jelas. Coba anak tadi itu ya diberikan roda, duduk, bertahan. Senang sekali. Saya dorong ke sana, turun jalan, senang sekali. Saya ibu gembira dia, gembira dia. Ibu-ibu bapak-bapak tadi juga dibantu untuk gembira. Kita yang masih sempurna harusnya bersyukur ya atas apa yang dikaruniakan, diberikan oleh Tuhan kepada kita. Ini hanya untuk Yesus saja. Saya hanya kemudian setelah bapak-bapak ya yang berseragam coklat-coklat sebagaimana saya dipilih para rakyat. Rakyat memilih itu dengan amanah bahwa mereka ingin dibantu, bahwa mereka ingin tidak sengsara, bahwa mereka ingin tidak sakit, bahwa mereka ingin mudah hidupnya, tidak pernah sulit atau sangat sulit. Ya. Nah, 15 desa ini adalah kategori dari desa-desa yang terpilih, yang sudah approve, terbukti, fair sekali kan cara pilihnya ya. Yang ini Pak Sugeng yang memilih 15 desa itu cara penilaiannya fair ya? Dari pusat kan, tidak ada sangkut-pautnya karena dulu dukung bupatinya kan, atau apa saudaranya bapak bupati tidak ada, atau adiknya kepala dinas tidak ada.
Ini fair, ya, fair. Fair itu terbukti bahwa Bapak itu berarti telah bisa memimpin daerah. Dapat banyak. Dan sugestinya adalah masih kurang banyak rakyat ya yang lebih diperhatikan lagi, harus diperhatikan lagi. Bapak-bapak telah lulus tahap pertama ya, ini harus dibuktikan. Ya. Nanti dari pemerintah daerah ya, ini kategori ini nanti harusnya masuk dalam kategori penilaian kita. Kita kan punya angka kemiskinan 12,8, walaupun masih tinggi, walaupun awalnya memang sangat tinggi, 19, awalnya 23%, sekarang sudah 12 ya, 12,8, turunnya udah banyak, namun masih tinggi ya. Saya minta ini di tahun 2023 saya minta itu genjot bahwa rakyat kita tidak miskin lagi. Oleh sebab itu, di desa kan kalau bupati itu harus memperhatikan 1,9 juta masyarakat satu persatu itu nggak komang, nggak mampu. Maka dari itu bupati kecil ini, ya. Adiknya bupati lah, bukan bupati kecil. Adiknya bupati yaitu kades, ya. Itu yang harus bisa memotret satu persatu rakyat, yang karena paling rakyatnya sekitar 10.000 kan? Nah, ya ada 3.000 paling ya, dasarnya paling itu paling banyak. Ada 3.000, ada 2.000, ada 5.000, ada 1.000 kan, maksimal itu 10.000 lah ya. Atau 11.000. Kalau tiba-tiba itu orangnya kan. Nah, ini beres, perhatikan itu satu persatu. Mana yang kategori miskin itu segera diangkat. Jadi termasuk juga pertumbuhan ekonomi nanti mungkin dari pemerintah itu bisa kelihatan. Misalnya desa mana pertumbuhannya begini, desa mana begini, kemiskinannya berapa, ya. Pak Sugeng Amin coba nanti dengan BPS, ya, dengan Bapeda untuk bisa memberikan referensi. Ini bukan hasil survei, tapi referensi dari 12,8% kemiskinan Banyumas ini terdistribusi kepada desa-desa itu berapa persen ya. Dari desa mana misalnya ternyata di situ lebih tinggi dari rata-rata Banyumas 15%. 15% ini harus diturunkan minimal sama dengan Banyumas atau lebih rendah lagi dalam satu bulan yang akan datang. Dan program-program apa yang bisa menurunkan kemiskinan itu. Nanti ada task khusus untuk bahas itu sehingga nanti fokus, ya, fokus dengan by address. Itu satu. Ada kemiskinan termasuk juga pada Pak Camat, ya. Nanti koordinasikan itu sehingga nanti kita jelas arahnya. Tidak acak, ya, tidak geramnya, tetapi fokus gitu. Jadi yang pertama. Yang kedua, ya, saya minta desa itu bisa mengelola sampah dengan baik. Caranya gini, kalau belum punya alat, belum punya PDU, ya, kalau bisa nanti kita punya alat, punya PDU, ya. Kalau belum punya alat, belum punya PDU, maka caranya adalah kalau pengambilan sampah itu 2 kali atau 3 kali dalam 1 minggu, maka pengambilan sampah yang pertama di hari Senin misalnya, ya, di hari Senin itu diambillah yang plastik saja. Plastik itu dikumpulkan, semuanya plastik aja, plastik kering ya, plastik yang utuh. Kumpulin aja, mereka dibungkus kotak-kotak, kumpulin aja di desa nanti dipres, ditempatkan karung, pres lagi, ya. Di akhir 1 bulan sekali nanti tolong beritahu pada kami, nanti ada aplikasi, ada berapa plastiknya, ya, kita beli plastik. Apapun jadi plastik,
kita beli dengan harga rata-rata ya. Kemudian yang organik plastik nanti kita beli. Kemudian hari berikutnya, misalnya atau hari Senin kan, biasanya kalau dari Senin kemudian hari Kamis ya. Kalau 3 hari Senin, Kamis sama hari Sabtu atau mungkin Senin, Rabu, hari Jumat ya misalnya. Ini kalau 3 kali, kalau 2 kali ya 2 kali aja. Maka yang kedua kalinya ya itu masyarakat hanya boleh mengumpulkan ya yang dapat kita ambil adalah yang organik saja. Organik saja. Maka organik tersebut Pak kumpulkan nanti dicacah. Ya, kita mesti cacah. Kalau enggak usah dicacah, jadikan kompos aja. Ya. Yang organik itu. Dan itu bisa jadi makan mangkok. Makan mangkok. Nanti kita ajari bagaimana membuat mangkok. Ya, saya sendiri di belakang ada. Saya sudah beli mangkok itu 2 tahun. Ya. 4 tahun itu mudah untuk makan bebek. Ya. Terutama bebek bertelur, kemudian kita tetasin jadi bebek lagi, bebeknya udah gede, jadi makan. Saya ada juga makan bebek, lalu lihat sendiri. Telur juga bisa ngambil telurnya. Satu hari di tempat saya mesti ada telur dari bebek tersebut, dan bebeknya gemuk-gemuk karena dimakani dikasih makan mangkok. Maka selesai sudah. Kalau mangkok kemudian menghasilkan kompos. Sisa daripada mangkok itu namanya asgor, ya itu jadi kompos bisa untuk tanaman. Itu subur sekali. Kotorannya mangkok, sisa mangkok jadi untuk kompos. Plastiknya itu untuk dikumpulkan. Asal semuanya plastik tidak tercampur organik dan itu relatif bersih, relatif kering ya, tidak basah, saya boleh. Saya boleh. Komit saya. Ya. Itu 500.000 per ton. Ya, saya beli 500.000 per ton. Jadi plastik semuanya itu kalau kumpulin ya kira-kira nanti Bapak Ibu itu satu bulan satu desa itu bisa 1 ton lebih. 1 bulan satu desa itu bisa 1 ton. Pras-pras saja itu 500.000. Kalau 1 ton kan lumayan. Hah? Dan plastik apa saja? Plastik apa saja? Kalau plastik nanti alkoholnya semua nggak mulus, makanya asal plastik kering, ya plastik apa saja kumpulin di satu, press saja. Hah? Dia termasuknya ada apa? Plastik aqua rasanya ya selamat sama. Dan kita ambil, nanti kita ambil di desa. Ya. Nanti kita akan dari kecamatan bisa bantu segala macam ya, ada ongkosnya dan sebagainya nanti kita ambil. Pokoknya ke desa itu harganya 500.000 per ton. Itu untuk masalah sampah. Terus yang terakhir untuk mandiri ya, untuk menjadi desa mandiri yang betul-betul nanti mempengaruhi masyarakat sekitarnya yang berdampak besar. Kalau di sini ini rata-rata seperti teman Bapak ya, saya hanya mengambil contoh yang jelas ya. Seperti Sokaraja misalnya. Ini kan kenapa mandiri? Karena di sana itu banyak orang yang bikin kerajinan batik. Ada banyak orang yang membuat kerupuk goreng. Ada banyak orang yang membuat soto, ya. Dan banyak kegiatan lainnya. Ya. Lukisan juga ada. Dan ini kalau semuanya digerakkan, biasanya yang menggerakkan pertama kali adalah satu orang yang memang dia punya inovasi, ya, kemudian laku, kemudian malah biru. Ya. Kemarin dari Bogor itu yang dapat itu yang melihara apa yang nanam kerengeng apa ya? Yang ini kali Bogor
Itu yang kelengkeng ya, yang kelengkeng kan. Nah ini salah satu kelengkeng yang banyak, tanam-tanaman kira mandiri ya. Terus mana lagi, saya rasa semuanya itu punya ide-ide ya, yang kemudian dimanfaatkan oleh masyarakat. Ini tolong terus ada pikir. Kalau misalnya kenapa itu Alisari nggak masuk, saya juga nggak tahu. Alisari juga sebetulnya mandiri ya, atau mungkin belum belum dilihat. Kalisari Cilongok ini juga saya lihat mandiri, mungkin masih tahap belum sampai naik ke atas. Gumelar juga saya sudah mandiri. Gumelar itu ada kali Jawa, ya. Tapi sana lebih banyak mandirinya dan mandiri TKI dan TKW. Tapi kalau dilihat ya, dilihat di sana semuanya bagus-bagus. Ya, tapi di sana ada pengusaha aci, ya, aci banyak, ya. Kemudian ketawa, ya, yang paling banyak ya TKI dan TKW. Tapi itu devisanya besar, ya. Tapi ini tidak termasuk kategori mandiri, faktualnya mandiri, tapi ini tidak masuk penilaian karena tidak dari dalam sendiri. Dan lain sebagainya lah. Bapak Ibu harus berpikir bagaimana ini caranya rakyatku bisa madan, gitu loh. Tapi madannya butuh sekarang bansos, gitu loh. Kalau bansos itu tidak langgeng, bansos itu bantuan sifatnya sementara. Kalau nanti bantuannya hilang, yang melarat nanti miskin lagi. Oleh sebab itu harus benar-benar dia itu bisa berusaha sendiri. Ya. Kalau memang di situ ada danau ikan, kasih ikan mereka berusaha. Ya. Kalau tanahnya subur, tanami tanamannya bernilai tinggi sehingga kemudian rakyatnya. Kalau punya pisang, ya kan. Kalau perlu usaha pisang, rakyatnya ikut usaha pisang, itu kayak yang lain. Dan banyak lagi cara memakmurkan rakyat. Ya. Yang paling dekat bisa memakmurkan rakyatnya adalah bupati, adiknya bupati. Kalau saya bilang bukan bupati kecil ya, tapi adiknya bupati. Bupati sedang yang kecil ya. Jadi tolong itu desa-desa nanti ditularkan dan nanti Pak Sudarmin dari contoh-contoh ini, wah desanya ini berita. Nah ini kan nanti ada tenggelam di sini, di bawah itu kalau masalah ini beda sama kampung. Beda. Kalau belum nanti versi Banyumas ada lagi. Nanti desa-desa yang bisa mengendalikan sampah dengan baik dan terkategori, saya kasih begitu. Ini mas atau campuran mas sedikit. Beliau saya. Nanti dari mas kategorinya saya ya dilapisi mas. Ya itu syaratnya harus sampahnya mandiri dulu. Saya kan akan kayak Adibora tapi desa. Nanti setelah aturan-aturan ini ada, saya sebarin ya, kemudian desa silakan menjadi mandiri sehingga tidak ada yang dikelola masuk ke TPS ya. Nanti kalau saya tinggal jual TPS ya. Itu aja Bapak Ibu ya. Kemudian banyak lagi sebetulnya, tapi waktu ini saya juga ada stunting, ada TPC, ada DB yang bikin rakyat sengsara itu. Yang seperti itu jangan pernah ada. Jangan pernah rakyat itu kena TBC. Jangan pernah rakyat itu kena stunting. Ya. Jangan pernah rakyat itu kena DB. Yang bisa membuat jangan pernah itu siapa? Bupati harus sangat. Kalau rakyatnya masih banyak yang kena DB meninggal, banyak yang kena TBC meninggal, yang salah siapa? Bupatinya sama sampai paling banyak bupati. Makanya kalau sebelum masuk neraka kepala desanya
yang masuk duluan itu bukan. Tapi sebaliknya sebelum masuk surga, yang masuk surga kan oleh ini dulu. Tergantung daripada yang kita usahakan dan kita. Saat itu Bapak Ibu tetap semangat. Insya Allah tahun depan sudah secara resmi COVID tidak ada. Insya Allah. Namun Bapak Ibu perlu diingat, ditelusuri ya. Satu, kita jangan pernah menyepelekan orang. Jangan pernah kita menyakiti orang, Pak. Siapapun dia. Kuncinya di sini. Kenapa kemarin pandemi ada? Pak, coba telusuri, dibuka. Itu adalah karena ada seorang ahli ya biologi, Pak, yang ditelantarkan nasibnya, dihina, dibully oleh teman-temannya, ya, disakiti oleh lingkungannya, sehingga kemudian dia itu duduk di laboratorium, ya, dan kemudian secara tidak sengaja dengan bukti seperti itu semuanya kemudian dia bisa menciptakan secara tidak sengaja membuat virus baru itu yang berkembang. Itu dari orang yang diremehkan. Oleh sebab itu, kalau ada orang yang ini harus kita bantu. Kalau ada orang gelandangan, ada orang apa namanya itu jangan kita hati, kita bantu, kita bangun mereka supaya bisa hidup baik. Kita jangan pernah melantarkan orang, karena kalau kita melantarkan orang, kita akan kembali lagi. Kita harus menolong siapapun juga ya, yang nasibnya tidak baik. Karena mungkin memang itu adalah takdir dan kita tidak tahu kenapa itu terjadi. Tapi orang-orang yang seperti kita itu kewajibannya adalah menolong, mengangkat, menghargai. Jangan pernah menghina orang, apalagi menghatik orang, paling kemarin. Itu aja Bapak Ibu Kepala Desa, para camat semuanya, saya ucapkan terima kasih juga dari dinas ya. Tolong nanti yang itu apa? Yang tadi saya bicarain kita bahas dulu aja. Bila berlaku. Matur nuwun Bapak Ibu dan mohon maaf. Saya ucapkan selamat kepada yang mendapatkan rencana tempel itu di dada. Dan kepada yang lain ya yang berdoa doa ya. Kita saling berdoa. Semoga hidup kita lebih baik. Amin. Matur nuwun.